Baik anakku sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran IPA hari ini. Pelajaran IPA hari ini kita sudah memasuki bab kedua. Sebelum kita membahas materinya, Bapak mengucapkan mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dalam keadaan baik semua. Baik, bab 2 ini kita akan bahas tentang interaksi makhluk hidup dalam lingkungan. Bab 2 ini nanti akan dibagi dua pertemuan. Pertemuan pertama hari ini, nanti pertemuan keduanya di minggu ke depan. Nah, apa kita pelajari interaksi makhluk hidup ya dalam lingkungannya? Yang pertama adalah kita akan mencoba membahas tentang jenis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah jenis interaksi makhluk hidup sepopulasi, yaitu sejenis, semua sama. Misalnya yang terjadi di antara populasi itik. Nah, ini kan ada itik semua, bebek lah, bahasa Indonesianya bebek, itik itu sama. Nah, interaksi antara mereka ya antara mereka semua jenis sama. Sama juga kita interaksi antara manusia, semua manusia, populasi sejenis namanya. Nah, biasanya interaksinya di antara mereka adalah interaksi yang bisa terjadi terjadi perkawinan di antara mereka, ya. Interaksi seperti itu untuk menghasilkan keturunan. Lalu yang kedua, jenis interaksi adalah antar populasi membentuk komunitas. Jadi ada interaksi itik, misalnya populasi itik, ada populasi ayam, ya, ada populasi kucing, gitu kan. Ada populasi manusia di situ misalnya. Berarti ada 4 makhluk hidup. Itik, ya, ayam, kucing dan manusia. Nah, di antara dari keempat populasi ini, ya akan kemungkinan terjadi beberapa interaksi. Nah, interaksinya itu dibagi 3 jenis. Yang pertama interaksi antara mereka yaitu disebut interaksi kompetisi. Yang kedua predasi, yang ketiga simbiosis. Apa itu kompetisi? Adalah pertarungan antara sejenis, populasi sejenis atau makhluk hidup sejenis. Untuk apa sih? Untuk memperebutkan makanan atau memperebutkan pasangan untuk dikawinkan. Contohnya pertarungan antara elang, antara ya, harimau, antara ini ya pertarungan antara si singa dengan kerbau, segala macam yang berbeda ya. Nantinya jadinya predasi, bukan kompetisi lagi, dia predasi. Tapi yang kita lihat adalah pertarungan singa-singa ini mau mengeroyok seekor kerbau untuk dimakan. Jadi mereka berkompetisi juga siapa yang cepat akan dapat makanannya. Nah, pertarungan antara gajah. Biasanya kalau sejenis itu pertarungannya untuk memperebutkan wilayah atau memperebutkan pasangan untuk dikawinkan. Lalu yang jenis kedua interaksi antar populasi adalah bisa jadi ini predasi, memakan. Ya, misalnya singa memakan, ya misalnya di sini disebutkan adalah anak kijang atau singa atau macan memakan kelinci. Burung elang memangsa kelinci. Lalu ikan paus, ikan hiu memangsa ikan yang kecil, nah ini dan lainnya. Itu predasi, saling memakan. Ya, kalau tadi misalnya kucing makan anak ayam, kucing makan anak bebek, manusia makan ayam, manusia makan bebek, juga predasi. Lalu yang ketiga yang udah mungkin kamu bahas di SD adalah simbiosis, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis, ada yang saling menguntungkan, ada yang saling tidak menguntungkan, satu rugi, satu lagi untung, atau satunya untung, satu lagi tidak menjadi apa-apa. Contohnya ini komensalisme antara ikan Nemo dengan karang ya. Nemo tuh berkuntung dengan karang ini karena dia terlindung. Lalu antara pohon ya pohon daun sirih dengan pohon besar, untuk apa? Untuk melilit. Pohon besarnya tidak merugi, tapi pohon daun sirihnya sangat diuntungkan. Dia bisa melilit untuk menjadi pegangan dia untuk bertumbuh. Parasitisme ya, ini yang merugikan. Contohnya ini adalah seekor nyamuk menghisap darah manusia. Manusia rugi, nyamuknya untung. Kenapa rugi? Bisa jadi dicampurkan darahnya itu tercampur oleh bakteri yang dia bawa oleh si nyamuk ini. Nah, mutualisme yang saling menguntungkan. Contohnya antara lebah dengan bunga atau kupu-kupu dengan bunga. Nah, itu interaksi yang nomor 2.
yaitu interaksi antara berbeda populasi. Nah, yang ketiga adalah interaksi antar komunitas atau komponen abiotik dalam ekosistem. Jadi yang tadi 1 dan 2 interaksi antara makhluk hidup, ya. Kalau yang ketiga ini antara makhluk hidup dengan non hidup. Misalnya manusia dengan tanah, manusia dengan udara, itu adalah interaksi antara biotik abiotik namanya. Interaksi biotiknya manusia dengan udara itu abiotik, makhluk hidup benda mati seperti itu. Nah, contohnya interaksi biotik juga terjadi, misalnya gejala biotik alam biotik misalnya ini. Contohnya lingkungan, hama tanaman, penyebaran virus, flu burung. Itu adalah gejala yang terjadi antara hubungan biotik. Ya. Misalnya flu burung kan virusnya dari burung masuk ke manusia. Jadi burung itu hidup, manusia juga hidup. Interaksinya antara biotik dan biotik. Nah, ternyata di secara umum gejala biotik abiotik itu tidak bisa dipisahkan, bahwa manusia, makhluk hidup lainnya yang hidup itu akan membutuhkan abiotik. Contohnya manusia butuh udara, ya. Tanaman butuh tanah, ya kan, butuh air, hewan butuh air untuk hidup. Maka tidak mungkin terpisahkan. Jadi nggak mungkin ada makhluk hidup bisa hidup tanpa ada dukungan benda-benda abiotik. Maksudnya dukungan makhluk-makhluk yang tidak hidup atau benda-benda tidak hidup, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, adapun gejala abiotik adalah gejala yang terjadi di alam, antara alam. Jadi misalnya gunung meletus. Gunung meletus kan gunung, ya, meletus. Gunung itu tak hidup, yang meletus pun menghasilkan gas atau lahar panas api juga tak hidup. Hujan, kemarau, sinamui itu adalah gejala-gejala abiotik. Jadi secara umum, jadi saya bilang tadi bahwa makhluk hidup ini tidak mungkin tidak bisa hidup tanpa dukungan abiotik, ya. Sehingga hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di alam itu harus didukung oleh abiotik untuk dia hidupnya menjadi lebih baik. Namun kebalikannya, abiotik bisa ada tapi tanpa biotik. Contohnya di planet Mars, di planet-planet lain itu kan yang ada cuman gas, yang ada cuman tanah, yang ada cuman batuan, ya. Tapi ada makhluk hidup tidak ada sama sekarang ditemukan. Tapi di tempat yang dimana ada makhluk hidup pasti ada dukungan daya dari abiotik. Itu ya, seperti itu. Nah, gabungan antara biotik dan abiotik jadilah namanya lingkungan hidup, environment. Nah, ketika terjadi hubungan antara biotik abiotik seimbang, maksudnya biotiknya terlalu mengeksplorasi abiotik, yang akan terjadi adalah bencana alam. Nanti kita bahas itu di bab ketiga tentang pencemaran lingkungan. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ulang lagi dari awal bahwa kita mempelajari tentang bab 2 interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ternyata ada 3 jenis interaksi. Yang pertama interaksi antara populasi sejenis, yang kedua interaksi antara populasi membentuk komunitas, berarti nggak sejenis populasinya. Nanti ada 3 buah jenisnya, yaitu kompetisi, predasi, dan simbiosis. Yang contoh-contohnya seperti ini kompetisi, ini predasi, dan ini simbiosis. Lalu yang ketiga interaksi antara komunitas dan komponen abiotik. Jadi antara makhluk hidup dengan komponen-komponen daya dukungnya, yaitu makhluk-makhluk yang tidak hidup atau benda-benda mati. Nah, di sini kita pelajari tentang gejala alam biotik dan abiotik. Baik, itu aja mungkin yang kita Bapak pelajari ini. Nanti ada tugasnya yang kamu harus kerjakan di GCR. Ya, sampai bertemu kembali di pelajaran IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.